Bos, pernah dengar nama Syekh Subakir? Bukan Wali Songo, tapi tanpa beliau, mungkin Islam nggak akan mudah menyebar di tanah Jawa. Bayangkan, sebelum Sunan Kalijaga, Sunan Giri, atau Sunan Bonang berdakwah, ada seorang ulama dari Persia yang datang untuk mengusir ribuan jin dan roh jahat yang menguasai pulau ini. Ini bukan cerita horor, ini kisah nyata versi sejarah spiritual Jawa. Yuk kita telusuri bersama. Syekh Subakir adalah seorang ulama dan ahli ruqyah dari Persia Iran yang datang ke Nusantara sekitar abad ke-15, bahkan sebelum Wali Songo resmi berdakwah. Tugasnya bukan mengajar ngaji atau bangun masjid, tapi membersihkan energi negatif di tanah Jawa. Kenapa? Karena menurut cerita, saat itu Jawa dipenuhi makhluk halus yang sangat kuat sampai manusia sulit menerima ajaran baru, apalagi Islam. Beliau punya ilmu tinggi, bisa berdialog dengan jin, memasang pagar gaib, bahkan mengunci energi negatif di titik-titik tertentu di pulau ini. Titik utama operasi spiritual Syekh Subakir adalah Gunung Tidar, Magelang yang dikenal sebagai pakunya tanah Jawa. Disinilah ia memulai ritual besar, membaca ayat-ayat suci, memasang jangkar spiritual, dan mengusir ribuan makhluk halus yang menguasai tanah, gunung, sungai, hingga hutan Jawa. Konon, setelah ritualnya selesai, energi Jawa jadi lebih ringan, manusia jadi lebih tenang, pikiran lebih terbuka, dan hati lebih mudah menerima kebenaran. Baru setelah itu, para wali songo bisa mulai dakwah tanpa gangguan gaib yang berat. Di kompleks Gunung Tidar, kamu bisa menemukan dua peninggalan penting. Makam Syekh Subakir, tempat ziarah yang selalu ramai, terutama malam Jumat Kliwon atau bulan Suro, Paku Bumi, sebuah batu kecil yang dipercaya sebagai paku spiritual yang menstabilkan energi seluruh pulau Jawa. Katanya, kalau paku ini copot, Jawa bisa goyah, bencana bisa datang silih berganti. Makanya, banyak tokoh spiritual dan penguasa zaman dulu yang datang ke sini untuk mengencangkan paku lewat ritual khusus. Bahkan, konon Presiden Soeharto dan beberapa jenderal pernah ziarah ke sini sebelum mengambil keputusan besar. Secara akademis, Syekh Subakir tidak tercatat dalam daftar resmi Wali Songo. Buku sejarah umumnya fokus pada Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan lain-lain. Tapi, dalam tradisi lisan Jawa, catatan pesantren kuno, dan kepercayaan lokal, kisah beliau sangat hidup. Banyak kiai dan santri yang meyakini peran spiritualnya sebagai pembuka jalan. Beberapa naskah kuno menyebut bahwa Sunan Kalijaga pernah sowan ke makamnya untuk meminta restu sebelum memulai dakwah di Jawa Tengah. Jadi, meskipun tidak ada di buku sekolah, jangan remehkan kisah ini. Karena sejarah Jawa bukan hanya soal fakta, tapi juga soal energi, spiritualitas, dan keyakinan yang membentuk peradaban. Visual, orang berdoa di makam, anak muda, belajar sejarah. Ilustrasi hati yang terbuka, apa hikmah dari kisah Syekh Subakir? Wah, butuh persiapan bukan cuma fisik, tapi juga spiritual.
Kadang pekerjaan besar dimulai oleh orang-orang yang namanya tak tercatat, tapi jasanya luar biasa. Membersihkan hati dan lingkungan dari energi negatif adalah langkah pertama sebelum kebaikan bisa tumbuh. Seperti kata pepatah Jawa, saben jaman ana wong sing ngemban tugas tanpa pamrih, tanpa jeneng sing kondang, nanging karyane ngawap berkah. Di setiap zaman ada orang yang menjalankan tugas tanpa pamrih, tanpa nama tenar, tapi karyanya membawa berkah. Musik kalau kamu penasaran, cobalah berkunjung ke Gunung Tidar, Magelang. Rasakan sendiri aura spiritualnya. Ziarahi makam Syekh Subakir atau sekadar duduk tenang di paku bumi, siapa tahu kamu dapat inspirasi atau ketenangan. Kalau kamu suka kisah seperti ini, like video ini, komen di bawah. Kamu percaya nggak sama kisah Syekh Subakir? Subscribe dan nyalakan notifikasi, karena minggu depan kita bahas kisah Syekh Siti Jenar versus Wali Songo.